Berebut harta warisan itu bagaikan berebut masuk neraka. Maka kalau ingin kita tahu orang yang berjalan di atas bumi yang dia salah satu penduduk neraka adalah mereka yang berebut harta warisan, karena dia sudah melakukan 3 dosa besar sekaligus. Satu dosa besar saja sudah mampu menjatuhkan orang tersebut masuk neraka jahanam, apalagi 3 dosa besar. Dosa besar yang pertama al-akhdhu wal istila'u bihaqqil ghair, mengambil, menguasai hak orang lain, hak saudaranya diambil. Kakak pertama dapat yang paling banyak, kakak kedua dapat lumayan banyak, terakhir paling sedikit. Berarti dia mengambil hartanya orang lain. Kalau orang sudah mengambil hartanya orang lain, saudaranya diambil, sudah berani, maka dia akan diberanikan oleh Allah untuk mengambil hartanya orang yang bukan saudara. Yang ketiga, qat'ur rahim. Apa? Memutus tali persaudaraan. Orang yang berebut harta warisan itu sudah pasti setelahnya tidak nyapa, pasti setelahnya tidak baik-baik saja. Tidak hanya yang berebut, biasanya anak-anaknya ikut. Kalau bapaknya itu nggak rukun dengan saudaranya, anaknya ikut tidak rukun, dan itu dosa termasuk dosa yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah al-idza lil walidaini, menyakiti hati orang tua. Kita tahu orang tua itu akan merasa sakit hati kalau anaknya berebut harta warisan. Kita tahu bapakmu, bapak kita, semuanya orang tua kita pengennya ditinggali harta warisan biar saudara dengan saudara saling menguatkan. Ini malah berebut. Orang yang berebut harta warisan ini penyakit ya. Tidak hanya orang kaya saja, orang miskin pun kadang berebut harta warisan. Jangan kamu pikir, berarti hanya orang kaya saja yang berebut. Orang miskin juga kadang berebut harta warisan. Orang yang bodoh saja, loh, orang yang punya ilmu, ustadz kadang yo ono sing berebut harta warisan. Karena kalau sudah berebut harta warisan itu matanya sudah matanya setan, telinganya sudah telinganya setan, bicaranya sudah bicaranya setan, nadanya sudah nada dengan nada tinggi. Gak peduli dia ustadz, gak peduli dia kiai, gak peduli dia profesor, gak peduli dia miskin, gak peduli dia kaya. Dan orang yang berebut harta warisan itu satu, karena dia mengambil haknya orang lain, berarti termasuk zalim. Kedua, karena dia memutus tali persaudaraan, berarti dia jelas rezekinya oleh Allah akan diberi sulit. Maka kamu lihat, orang kalau sudah berebut harta warisan, setelah itu dia dapat paling banyak, biasanya hidupnya ke depan paling miskin, paling sulit. Na'udzubillah min. Yang paling ngeri, orang yang berebut harta warisan umurnya tidak panjang. Alasannya kenapa? Salah satu tanda orang umurnya panjang itu mau silaturahim.